perubahan postmortem pada tanggal sehingga sebenarnya ada 2 perkuliahan yang sudah jalan dan ini yang ketiga sebenarnya ya. Mas Ahmad nanti tolong disesuaikan setelah saya lihat, topik yang dibuat itu. Baik, kita memasuki, tema perkuliahan pada sore hari ini tentang olah tempat kejadian perkara. Jadi, tempat kejadian perkara atau crime scene investigation atau yang kita kenal Anda mungkin sehari-hari sering mendengar istilah olah TKP gitu ya. Jadi olah tempat kejadian perkara. Jadi dalam peristiwa pidana, dalam peristiwa tindak kekerasan, abusing, cruelty dalam bahasa Inggris ya, maka, olah TKP, jadi mengolah tempat kejadian perkara itu merupakan tahapan pertama, tahap paling awal ya, tahap paling awal dan merupakan tahapan yang paling kritikal, yang paling penting di dalam setiap, penyelidikan. Jadi dalam setiap penyelidikan terhadap kasus-kasus, kriminalitas secara umum. Jadi tempat kejadian perkara itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi ada peristiwa yang ramai terakhir ini Anda mungkin mengikuti tentang Jessica Wongso. Jadi saya sudah lama sekali sejak Jessica Wongso itu ditetapkan sebagai tersangka saat itu, 6 tahun yang lalu, itu saya selaku pengajar forensik sebenarnya ya menyayangkan bahwa ya prinsip penyelidikan yang berdasar ilmu pengetahuan itu yang seperti saya katakan kemarin, sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan ya. Jadi kalau menurut kacamata saya saat itu, yang terputus itu adalah, eee, bagaimana Jessica itu menguasai sianida yang dituduhkan itu. Itu salah satu yang dari saya, tapi sebenarnya banyak kejanggalan dari para ahli forensik yang lain termasuk, forensik digital yang menemukan banyak sekali, rekayasa-rekayasa yang terjadi. Sehingga hari ini ditetapkan dengan nilai gerasi untuk dibebaskan ya, dan itu masih kemudian ada proses yang nanti harus dijalani lagi untuk benar-benar dinyatakan bebas hukum. Ada ada peninjauan kembali kasus atau apa ya peristiwanya itu nanti. Oke, jadi tempat kejadian perkara itu memang tahap yang pertama, yang penting. Khususnya di dunia kedokteran hewan, khusus di dunia kedokteran hewan, tempat kejadian perkara itu, ini ya, kalau yang human mungkin sudah terbiasa orang melihat, tetapi pada kasus-kasus kejahatan pada hewan, maka seorang dokter hewan itu harus nantinya, kita khususnya dokter hewan yang terlibat di dalam proses penyelidikan itu, harus benar-benar, familiar, artinya kita harus terbiasa nanti dengan tempat kejadian perkara itu. Ingat ya bahwa sebenarnya penyidik, jadi dokter hewan di dalam sistem hukum kita, kita ini nanti besok Anda berprofesi sebagai dokter hewan itu bukan penyidik utama, bukan ya. Saya ulangi lagi, peran dokter hewan di dalam proses penyelidikan itu, kita adalah sebagai saksi ahli, oke, saksi ahli. Nah, karena terkait dengan hewan itu secara relatif, eee, penyelidik itu, punya keterbatasan, ya, ini yang saya nyatakan di kalimat yang atas itu. Maka seorang dokter hewan, khususnya ini terjadi di seluruh dunia, itu harus kemudian, dia sendiri harus, sangat familiar terhadap proses-proses olah TKP itu. Dan kemampuan mengolah TKP itu menjadi prasyarat ya, menjadi dasar sebenarnya bagi nantinya seluruh dokter hewan yang kemudian memegang gelar dokter hewan. Jadi semuanya nggak terkecuali karena dokter hewan itu minimal sudah dapat ilmu patologi, di mana core dari forensik itu sebenarnya saya utarakan kemarin antara lain adalah patologi itu sendiri, minimal ya. Kenapa? Karena sebagian besar penyidik itu nanti tidak familiar malahan ya, tidak terlalu, paham terhadap, eee, tempat kejadian perkaranya, kemudian jenis hewan, banyak yang ditemui para penyelidik, penyidik dan penyelidik itu polisian maksudnya ya, terkait dengan kasus-kasus kejahatan pada hewan itu.
Ya sampai hari ini misalnya contohnya, banyak sekali, anggota kepolisian yang notabene adalah seorang penyelidik dan, orang pertama yang bisa memerintahkan dokter hewan dalam rangka penyelidikan suatu kasus, itu sudah banyak yang tahu bahwa ada hukum yang menaungi hal tersebut. Ada kewenangan dokter hewan di dalam penyelidikan-penyelidikan terkait kasus kejahatan pada hewan itu, nggak banyak. Jadi saya itu sampai hari ini masih, kita ya, UNER khususnya dari FK UNER Surabaya itu maksudnya, dan mestinya menjadi tanggung jawab kita semua yang juga sudah belajar, forensik untuk mensosialisasikan hal tersebut pada stakeholder, yang utamanya itu adalah kepolisian itu sendiri. Kepolisian itu sendiri. Jadi, eee, beberapa kesempatan pada waktu-waktu yang lalu, ada banyak sekali ya, itu kemudian terjadi pelaporan oleh pemilik hewan kepada kepolisian, ya yang hewannya menjadi korban begitu, baik oleh manusia atau hewan yang lain. Ya kemudian selanjutnya pihak kepolisian itu bingung harus bagaimana gitu ya. Jadi dia nggak tahu bahwa ada hukum yang menaungi hak-hak itu dan kemudian ada peran dokter hewan yang harusnya mereka libatkan, itu yang saya maksud ya. Ya, tetapi secara umum kalau pada kasus-kasus hewan domestik ya, kemudian yang disebut ini apa namanya, nanti dokter hewan juga harus familiar terhadap tempat kejadian perkara itu, tidak hanya tempat kejadian perkaranya sebenarnya, tetapi pada objek hewannya. Yang dimaksud pada statement di atas itu yang pertama ini adalah, eee, dokter hewan kita kita ini, harus cukup memahami nanti bahwa TKP untuk kasus kejadian hewan ini bisa sangat beragam. Bisa terjadi di rumah, di domestik ya, bisa di halaman rumah, di depan dalam rumah itu sendiri, itu kalau hewan-hewan, peliharaan. Kemudian bisa juga yang menarik nanti kalau itu terkait dengan satwa liar, ya satwa liar. Ya yang paling ekstrim yang, selama ini beberapa kali telah kita tangani bersama-sama termasuk teman-teman di, Vikia, itu adalah kematian pada, mamalia laut ya, marine mammal yang beragam yang saat ini ya. Kita sudah menangani punya experience dimulai dari paus, kerdil ya, pygmy whale, kemudian kemudian paus pilot ya, pilot whales, sampai yang agak besar kemarin sperm whale ya, yang pernah terjadi baru-baru ini di, eee, Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu Dokter Bilqis yang selalu saya libatkan untuk bergerak ke sana. Nah itu, jadi kita juga nanti Anda ketika jadi dokter, apalagi kemudian Anda menjadi bagian yang penting dalam pemerintahan misalnya dokter hewan di, dinas atau dokter hewan di, konservasi, ya, bahkan di NGO LSM. Artinya Anda akan menjadi orang pertama itu nanti yang dihubungi oleh petugas. Dan oleh karenanya, satu, seorang dokter hewan nanti harus familiar betul terhadap tempat kejadian perkara itu. Kelompok kematian pada pilot whale misalnya, itu seringkali, apa namanya, merupakan area yang sebenarnya agak sulit dijangkau karena kan acak ya matinya kalau ketika dia kemudian harus terdampar, stranded begitu, tempatnya itu benar-benar bisa saja menjadi tempat yang umum, tapi sangat banyak sekali, sering sekali kita nanti berhadapan di mana tempatnya itu benar-benar sulit dijangkau. Jadi, kita harus terpaksa berangkat ke sana. Mungkin kalau Anda pernah mendengar berita bahwa tim dari FK UNER pernah nolong paus terdampar di Surabaya ini khususnya ya, karena tempat itu rupanya nggak bisa diakses dari darat, jadi di satu tempat di sekitar Surabaya situ, bisa diaksesnya dari laut, ya dari laut. Nah ketika masuk itu wilayah, apa namanya, masih surut ya, dan perahu bisa sangat mendekat pada tempat kejadian perkaranya. Masih pasang. Namun kemudian ketika surut, perahu itu harus menjauh. Tempat itu berupa rawa sebenarnya, daerah rawa, Anda tahu
kontur tanahnya rawa itu lumpur yang, apa namanya, kemudian apa namanya, cukup lembut ya untuk bisa kita terjerembab ke dalamnya. Nah itu ketika itu, dia mepet gitu di area rawa. Nah ketika kemudian lupa, dari tim ini lupa ya, ini makanya Anda juga menjadi pengingat untuk kita semua. Tim ini lupa bahwa ketika surut kemudian perahu yang mau menjemput itu nggak bisa mendekat dan area itu menjadi jauh akhirnya, jauh dari posisi lautnya. Sementara dijangkau dari darat juga tidak bisa karena tertutup mangrove yang rapat, ya gitu ya. Sampai kemudian menghebohkan sedikit ya karena sampai masuk berita. Ya untuk mengevakuasi dokternya. Jadi itu sebenarnya cukup ya ada tanda kutip agak memalukan juga ya, memalukan dalam arti kok kita nggak antisipasi gitu ya, nggak antisipatif. Artinya tempatnya itu akan sangat beragam. Kemudian, objek atau hewan korbannya itu akan menjadi sangat beragam juga ya. Terus kemudian keterlibatan dokter hewan di dalam peristiwa itu selain tempatnya juga, selain memahami kurang lebih tempat kejadian perkara itu bakal seperti apa, itu juga untuk memastikan bahwa kehadiran dokter hewan yang terpenting di tempat kejadian perkara adalah satu, untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti itu aman di lokasi tersebut. Aman, tidak apa namanya itu, tidak diintervensi oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, gitu ya, maksudnya aman itu begitu. Jadi makanya tempat kejadian perkara itu selalu dikasih, pita kuning itu ya, batas kepolisian. Nah itu nggak boleh rusak, itu nggak boleh rusak. Jadi memastikan dulu aman, serta pengamanan itu sangat dibutuhkan supaya barang-barang bukti yang yang sangat diperlukan di lokasi itu tidak hilang, kemudian bisa diidentifikasi dengan jelas dan itu menjadi bagian dari, peristiwa kriminal saat itu, serta kemudian dokter hewan yang terlibat itu harus bisa memastikan pula untuk kemudian mengambil barang bukti itu secara benar, secara tepat, mengidentifikasi secara tepat pula, serta untuk menganalisinya dengan tepat. Dan yang satu lagi, dia harus bisa menyimpan menyimpan barang bukti itu untuk waktu yang cukup lama, gitu ya. Oke, baik. Itu kurang lebih jadi kaitan dari tempat kejadian perkara antara kejahatan yang terjadi pada human atau human forensik dengan veterinary forensik itu, perbedaan mendasarnya itu di sana. Karena sebagian penyidik itu pasti sangat tidak atau kurang familiar dengan tempat kejadian perkaranya, yang kedua terhadap satuannya itu juga sendiri, serta kemudian, yang umum yang sama dengan human forensik, dokter hewan di lokasi, itu harus kemudian, yang terlibat itu harus memastikan, ya. Bisa jadi polisinya nggak tahu itu, ini apanya nih, ini bagian apa ini? Nah itu khusus pada hewan karena keterbatasan pengetahuannya. Itu barangkali yang terpenting yang menjadi prolog, yang menjadi introduction dari, olah TKP perbedaannya antara human dan, veterinary forensik gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sih peranan seorang dokter hewan itu sendiri pada tempat kejadian perkara? Jadi, yang saya ingatkan lagi berkali-kali itu adalah bahwa seorang dokter hewan itu di tempat kejadian perkara, dia menjadi bagian atau orang nomor 2 ya, karena memang dia bukan penyidik ya, ulangi lagi dalam sistem hukum kita. Jadi dia itu menjadi mendampingi seorang penyidik, ya misalnya polisi, bisa polisi hutan, bisa kejaksaan gitu ya, serta kemudian memeriksa tempat kejadian perkara itu. Jadi itu prinsip lagi yang perlu diketahui bahwa kita nggak boleh serta-merta kemudian
langsung bergerak begitu, prinsipnya begitu, nggak boleh. Kita harus ditunjuk dulu, diberi surat tugas, kemudian kita berangkat ya. Berdasarkan surat itulah kemudian kita baru bisa melakukan tindakan di tempat kejadian perkara. Apa kemudian peran seorang ahli forensik dokter hewan ahli forensik pada tempat kejadian perkara? Ada 3 kegiatan utama, 3 tugas utama yang kemudian harus, apa namanya, dikerjakan dan menjadi inti di dalam olah TKP itu sendiri. Apa aja aktivitas pertama? Yaitu yang pertama adalah mengenali seluruh barang-barang bukti yang ada. Jadi ketika sudah ada di sana, dia harus tahu persis bahwa, "Oh ini, ini objeknya, ini adalah korbannya yang ini corpse atau bangkai atau apa saja yang di sana." Serta kemudian apa saja yang menjadi bagian yang penting, yang menjadi bagian yang kita sebut sebagai barang bukti. Jadi recognition of the evidence itu harus tahu persis ya. Tahu persis ini nih nanti yang akan saya perlu catat, saya ambil, saya analisis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu tugasnya harus bisa mengkoleksi secara betul barang-barang bukti tersebut. Jadi proper collection of evidence-nya. Jadi setelah tahu, kemudian dia harus bisa mengkoleksi dengan baik. Ya, barang bukti itu nanti sangat beragam ya, nanti kita cerita. Jadi barang bukti itu nanti bisa berasal dari menyangkut tempat kejadian perkaranya dulu nanti ada, saya jelaskan lagi ada tempat kejadian perkara yang disebut makro dan mikro ya. Dan barang bukti itu melekat di sana, di kedua area tempat kejadian perkara itu. Itu harus bisa dikoleksi dengan betul, yang sederhana misalnya kalau dibutuhkan itu samplingnya jaringan untuk diperiksa histopatologi ya harus siap dengan buffer formalin 10% misalnya gitu ya. Kalau kita mencurigai juga adanya kontaminasi bakterial yang mungkin mengakibatkan perubahan yang, di tempat kejadian perkara itu menjadi membingungkan, nah itu kita harus juga mungkin menguji bakteri, virus, dan seterusnya seperti umumnya, penegakan diagnosa pada peristiwa kematian itu yang standar minimal, itu yang harus kemudian dikoleksi dengan betul. Namun kemudian kita harus tahu saya akan jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, yang harus dikoleksi oleh dokter hewan, jenis-jenisnya dan seterusnya. Jadi proper collection itu pada prinsipnya adalah kita mengkoleksinya secara betul, mengambil secara betul, yang tujuannya adalah barang bukti itu yang sudah itu karena proses koleksinya betul, itu tidak akan merubah merubah sifat-sifatnya, intinya begitu. Kita tahu ya prinsip ketika kita merendam jaringan di dalam formalin misalnya, itu tujuan utamanya adalah menghentikan proses pembusukan yang mungkin akan berlanjut, ya pasti akan berlanjut ketika belum difiksasi dalam larutan formalin. Ya harus segera dihentikan misalnya. Kemudian, eee, apa namanya itu, barang bukti itu harus diketahui pula bahwa dia akan bisa berubah ketika awal diambil dan dikoleksi. Oleh karenanya, bagaimana cara mengambil beberapa bagian barang bukti itu supaya dia akan tetap awet ketika nanti dilakukan pemeriksaan di skala laboratorium. Area luka gigitan misalnya, itu tidak ada cara lain kecuali harus didokumentasi dengan fotografi yang pas, yang betul, gitu ya, kemudian mungkin diukur dan seterusnya. Ya ini yang saya sebut dengan proper collection. Bisa bayangkan ya? Mhm. Nah, yang ketiga itu harus bisa menyimpan, adequate preservation of evidence, itu menjadi hal yang penting sekali karena apa? Barang-barang bukti yang sudah diidentifikasi, dikoleksi, itu kemudian harus disimpan secara baik karena biasanya proses persidangan pada kasus-kasus kriminal itu cukup memakan waktu. Jadi barang-barang yang kita koleksi itu diharapkan disimpan dengan baik untuk tidak berubah, baik secara kimiawi, biologi, atau secara fisik, untuk kemudian ditampilkan lagi pada proses persidangan sebagai barang bukti itu.
Jadi kalau barang buktinya pisau gitu, aman ya, jadi dia mungkin akan tetap begitu, tetapi bercak darah yang di pisau itu diusahakan untuk tidak rusak sebisa mungkin. Tapi kalau bahan itu rupanya sifatnya sangat sementara, dia akan bisa rusak, biasanya difoto, kemudian dibuktikan bahwa itu bercak darah, itu bukan, bagian yang lain. Itu harus kemudian disimpan dengan betul. Oke ya, jadi yang ketiga itu terkait dengan waktu persidangan, intinya itu. Karena waktu persidangan itu bisa, eee, paling cepat itu hitungan bulanan gitu ya. Pada kasus tertentu, itu bahkan butuh waktu hingga tahun, bertahun-tahun ya. Jadi dia nyimpennya harus baik betul. Itu kasus seperti itu bahkan puluhan tahun. Jadi polisi hanya menemukan barang bukti, contoh yang paling umum terjadi saat ini, yang pernah terjadi pada dunia forensik adalah ketika teknologi DNA itu belum dikuasai. Nah itu, rupanya pembuktian itu baru bisa dilakukan bahwa pelakunya A, itu ketika bagian kuku atau kulit korban yang disimpan rapi itu benar-benar teridentifikasi setelah teknologi pembuktiannya itu ditemukan puluhan tahun kemudian. Jadi, dengan, PCR, dengan melakukan sequencing DNA-nya, kemudian baru diketahui bahwa ini memang benar-benar milik ini, gitu ya. Ketika itu fingerprint hilang ya, nggak dapat semua, tapi cuma dapat bagian kecil, nah itu puluhan tahun. Setelah terbukti bahwa ini adalah milik suspek, baru kemudian penangkapan dilakukan. Oke, paham ya? Ini jadi sekali lagi tugas utama dalam terkait dengan olah TKP itu ya ini, untuk dokter hewannya. Mengenali barang bukti, mengkoleksi barang bukti dengan betul, serta merawat atau menyimpan barang bukti itu dengan betul pula hingga waktu persidangan itu eee, di dilakukan. Tapi kemudian terhadap barang-barang bukti ini apa gunanya? Bagaimana kemudian yang dimaksud dengan mengolah barang bukti untuk sebagai, eee, alat alat yang membuktikan bahwa pelakunya adalah si A, si B, dan si C ya, misalnya kayak gitu. Di dalam nah ini kemudian ada istilah gini, excellent result. Jadi di dalam proses penyelidikan suatu kasus kriminal, itu hasilnya, prosesnya itu dianggap paling berhasil, excellent banget, excellent betul, itu adalah ketika seluruh temuan-temuan dari barang bukti, keterangan saksi, dan seterusnya itu, ini bukan, sorry, barang bukti aja nih, nggak ada keterangan saksi dulu. Seluruh barang-barang bukti itu kemudian ketika direkonstruksi, kemudian direkonstruksikan, barang-barang bukti yang ditemukan itu akan bisa menjadi rangkaian suatu cerita, ya. Rangkaian cerita yang membuktikan, adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan korban terhadap korbannya. Oke, paham ya maksud saya? Jadi barang bukti itu setelah kemudian terkumpul, itu kalau kemudian bisa menjadi bahan untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Jadi peristiwanya bisa direkonstruksi dengan tepat berdasarkan seluruh barang bukti yang ditemukan itu, ya, itu sebelum sebelum kemudian cerita itu apa namanya, dikonfrontir istilahnya, dicocokkan dengan saksi mata atau keterangan tersangka. Kita tahu kemarin ada prinsip di dalam, penyelidikan di era modern itu yang berbasis pada ilmu pengetahuan, pengakuan tersangka itu bisa dikatakan tidak berarti apa-apa. Ya harus peristiwa apa, proses itu harus mampu membuat meng-create cerita itu tanpa pengakuan dari tersangka sedikit pun, ya. Kalaupun nanti tersangka itu mengaku, nah itu pastinya, tentunya nanti akan benar-benar, relate dengan seluruh rangkaian cerita yang disusun dari barang bukti yang ada. Jadi gampangnya gini, gampangnya, terjadi peristiwa pembunuhan gitu ya misalnya ya, ini di manusia aja misalnya, manusia.
kemudian di situ ada korban, kemudian beserta barang bukti yang ada, kemudian ada suspek terduga yang, atau terduga yang menjadi, nantinya menjadi tersangka. Jadi contohnya, jadi seluruh yang di sana itu nanti harus relate kepada pelaku itu. Misal salah satu, juga ditemukan bagian tubuh dari pelaku di situ ketika terjadi perlawanan, struggle di situ misalnya, dan seterusnya. Kemudian bagian tubuh korban juga ternyata ada di mereka, di tubuh pelaku. Itu nggak tahu nempel di kakinya, di sepatunya, atau, lokasinya itu. Misalnya lokasinya ada material di area lokasi, terbukti bahwa dia pernah mendatangi, rupanya ada tanah atau rumput yang khas di daerah situ yang melekat di sepatunya, nggak sempat dicuci. Atau barang bukti berupa bagian tubuh korban yang masih melekat bercak darahnya misalnya, yang meskipun telah dicuci oleh pelaku, rupanya saya katakan tadi ya, malasid green itu bisa tetap mendetek ketika ada bercak darah, kemudian udah dicuci pakai deterjen gitu ya, itu ketika ditetesi malasid green, itu masih bisa berpendar itu ya. Maksudnya dengan cara teknik mencuci tertentu loh ya, yang mungkin yang umum yang sudah dianggap hilang, nggak ada gambar nodanya itu, ketika ditetesin masih nyala misalnya itu. Jadi barang-barang bukti itu kemudian tanpa pengakuan dari pelaku, itu sudah bisa merangkai suatu cerita. Ataupun juga informasi dari saksi mata. Ya, kalau saksi mata itu masih masih bisa menjadi alat. Nanti ada istilah barang bukti, ada juga istilah alat bukti ya. Jadi jangan bingung, kalau alat bukti itu antara barang bukti itu bagian dari alat bukti. Kalau alat pembuktian itu bisa dari rekaman CCTV, bisa dari kesaksian, pengakuan saksi gitu ya. Kemudian bisa dari keterangan ahli. Lah keterangan ahli termasuk kita itu yang menemukan barang-barang bukti tadi itu, ya. Dalam kasus kriminal itu seseorang bisa dituduh menjadi pelakunya, minimal harus terpenuhi 2 alat bukti. Oke, kalau ada istilah alat bukti, ada, istilah barang bukti. Ada istilah penyidikan, ada istilah penyelidikan. Ya itu beda lagi ya, beda semua itu. Jadi tolong itu nanti mohon difahami. Seperti yang saya ingatkan di awal bahwa istilah-istilah dan terminologi hukum itu, sedikit beda ya. Jadi nanti mirip-mirip tapi ternyata maknanya berbeda. Oke ya, jadi itu prinsipnya, nah untuk bisa mewujudkan ini semua, ini kan butuh ahli nih ya. Jadi suatu proses penyelidikan yang excellent itu, ini tadi harus bisa terrekonstruksi dari barang-barang bukti yang ada, dan kemudian merangkai cerita itu sebelum cerita itu kemudian dikemukakan atau disampaikan oleh saksi mata atau pelaku itu sendiri. Oke, ini sekarang kita belajar betul tentang, dasar-dasar ilmu forensik ya. Nah, nanti, kita masukin ini ilmu forensik ini sebenarnya juga menjadi khususnya pada bagian kriminologi. Kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ya, kejahatan. Nah, nanti banyak sekali pengetahuan di bidang kriminologi itu yang menjadi ilmu forensik selanjutnya itu yang, patut seorang dokter hewan untuk pahami, ketika dia berperan menjadi saksi ahli. Jadi tidak cukup hanya Anda jadi dokter hewan yang paham tentang ini hewan apa, kemudian jenisnya apa, kemudian ini bentuk gambaran organnya ini normalnya seperti ini, yang nggak normal seperti ini. Tidak hanya itu ya, tetapi kita harus juga tahu ilmu-ilmu atau prinsip-prinsip dasar dalam, kriminologi yang kemudian menjadi bagian ilmu forensik itu. Antara lain yang kita sebut dengan triad forensik atau segitiga forensik, ya segitiga forensik. Jadi tempat kejadian perkara itu adalah lokasi ya, tempat di mana dia akan, bisa menghubungkan, dia akan selalu, intinya itu dia akan mengkaitkan antara korban
pelaku terduga atau ya terduga dengan saksi mata. Itu nanti ketiga bagian penting ini ketiga bagian penting ini dalam proses olah TKP itu mestinya kemudian harus terhubung dengan tempat kejadian perkara, harus terhubung ini. Oleh karena itu misalnya ya, hal yang simpel saja ya, ada crime, ada victim, ada terduga, tersangka, dan saksi. Misalnya gini, di tempat kejadian perkara itu, apakah keterangan saksi itu betul apa tidak misalnya loh ya, itu menyatakan misalnya begini, "Ini saya waktu saya temukan," gitu ya, itu nanti diuji keterangan saksi itu kadang dia juga nggak paham gitu ya. "Saya melihat mayat itu misalnya ya, dilempar sama seseorang. Waktu itu kayaknya masih hidup Pak, dia," gitu, misalnya ya, masih hidup. Ternyata, ketika sebenarnya melihatnya itu misalnya pukul sekian gitu ya, terlihat masih hidup pada pukul sekian misalnya, pukul 9 tuh terlihat masih hidup. Padahal waktu saksi ahli berada di lokasi, melihat perubahan postmortemnya misalnya ya, melihat perubahan postmortemnya, sebenarnya ini sudah mati 5 jam yang lalu atau 7 jam yang lalu. Dari mana taunya? Oh, ini sudah rigor mortis minimal 6 jam. Atau nanti ada ilmu yang mendasari lagi karena ini musim panas mungkin, oh dia agak lebih lama, jadi mungkin 7 jam. Tetapi saksi mata yang katanya menjadi saksi mata mengatakan bahwa pada saat itu 9 jam yang lalu gitu ya, pada saat ditemukan itu dia mengatakan, masih hidup. Itu kan sudah bertentangan padahal sebenarnya pada jam yang dia sebut, itu seharusnya dia udah mati 6 jam sebelumnya. Jadi saksi tersebut itu meragukan. Jadi nggak bisa dipercaya ya, karena ada saksi-saksi palsu itu banyak banget. Oh saya lihat ini termasuk kasus yang baru ini Vina, Eki ini kan ya, ini kan yang diributkan itu. Sebenarnya ini peristiwa yang sangat-sangat sederhana ya untuk bisa diungkap, apakah itu kriminal murni atau pembunuhan gitu ya. Contohnya ada seseorang yang namanya Pak Suroto itu katanya pukul 9 sekian, 21 sekian, itu dia menemukan 2 jasad itu. Ya kemudian langsung dibawa, ya ada jeda waktu misalnya 1, 2 jam gitu ya. Itu harusnya dokter di lokasi harus bisa itu, sudah harus tahu, apakah itu benar-benar mati di lokasi atau dia mungkin disiksa dulu kemudian dibuang di situ, gitu ya. Itu banyak hal yang bisa kemudian olah tempat olah TKP-nya kan tengah jalan itu, tetap bisa. Walaupun sebagian barang bukti mungkin hilang, misalnya kena hujan dan seterusnya. Masih banyak yang kemudian bisa dinyatakan oleh ahli forensik. Misalnya misalnya kita tahunya ketika di rumah sakit sebenarnya sudah kaku, sudah dalam keadaan rigor mortis misalnya. Oh sebenarnya ketika ditemukan, ya itu dia udah dibunuh di tempat lain, pada waktu yang lebih lama. Banyak hal. Jadi sehingga kemudian kalau proses atau peristiwa penyelidikan dan penyidikannya itu betul, nggak akan ribut seperti hari ini ya. Ini memang ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga kemudian memancing banyak hal. Jadi termasuk kita juga sebagai seorang intelektual jangan percaya begitu saja kalau ada keterangan si A bunyi gini, anu bilang begitu dan seterusnya. Nanti jurusnya akhirnya, "Loh bener Pak saya melihat," untuk membuktikannya disumpah pocong. Lah itu nggak ilmiah itu sih. Untuk apa main sumpah pocong itu nggak perlu, udah. Di dalam peristiwa penyelidikan secara ilmiah itu nggak dibutuhkan ya. Maka nanti ketika kita belajar tentang postmortem changes, perubahan postmortem, nanti itu pentingnya di situ.
kenapa kita harus tahu perubahan-perubahan pasca kematian yang mungkin terjadi, apa yang terjadi, dalam rangka mengestimasi waktu kematiannya. Jadi estimasi waktu kematian itu kenapa kemudian menjadi sangat penting ya, yang nanti estimasi waktu kematian itu bisa kita lakukan dengan keahlian kita sebagai dokter hewan dalam melihat perubahan setelah kematian, postmortem itu ya. Mhm. Saksi mengatakan, "Baru saja Pak, sejam yang lalu saya lihat dia di sini." Padahal ternyata jasadnya yang ekstrim ini ya, ternyata sudah dekomposisi. Kalau dekomposisi ya sudah 24 jam minimal gitu ya. Itu yang nggak bisa awam bisa ngawur gitu. Iya Pak, berarti ini saksi ini palsu wis. Saksi ini palsu kemudian nantinya saksi itu bisa jadi tersangka. Kenapa dia ada tujuan memberi kesaksian palsu misalnya ya. Ternyata untuk melakukan pembelaan atau mengaburkan penyelidikan. Nah itu bisa kena pasal. Orang yang menyembunyikan tersangka di rumahnya, ya itu juga kena pasal. "Pak, betul si A di sini." "Enggak, Pak." Padahal dia tahu dia baru melakukan kejahatan, kena itu. Termasuk mengaburkan ini tadi, mengaburkan fakta ini, itu juga kena. Jadi betul-betul seorang ahli forensik itu dibutuhkan di dalam, eee, triad forensik ini. Oke ya. Tempat kejadian perkara itu di sini di tengah-tengah, kemudian ujung-ujung sudut dari segitiga forensik ini adalah korban itu sendiri, suspek, dan saksi mata. Jadi harus hukum gitu ya maksudnya. Yang disebut sempurna tadi ketika di tempat kejadian perkara ini kita mampu mengkoleksi seluruh barang bukti, dan barang bukti tadi bercerita ada kaitan yang kuat antara korban, terduga pelaku, serta saksi mata. Itu benar-benar terkoneksi sebelum saksi mata atau pelaku itu membuat ceritanya, gitu ya. Jadi dari tempat kejadian perkara ini kita harus bisa menghubungkan ini. Ini tujuan ini, sampai dikatakan bahwa sebenarnya tujuan, apa namanya itu, penyelidikan, eee, kriminal itu adalah mengurai segitiga forensik ini ya, sebenarnya itu aja yang saya katakan tadi. Oke baik, ini ada bekal, seorang dokter hewan itu harus nanti yang menjadi ahli forensik itu setidaknya memahami beberapa prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu kriminologi ya, dalam bagian dari ilmu forensik ini, tentang terkait dengan tempat kejadian perkara ini khususnya ya. Yaitu ada prinsip individuality, law of individuality. Yang prinsip ini berbunyi bahwa setiap objek, itu bisa alam atau buatan manusia, itu mempunyai ciri khusus. Ya, law of individuality ini termasuk titik jari, kemudian, golongan darah, dan yang terkhusus adalah DNA-nya itu, urutan gennya itu ya, filogenetiknya. Ini yang terbaru itu law of individuality ini antara lain yang paling canggih hari ini adalah, DNA-nya itu. DNA itu khas pada setiap orang. Walaupun homologinya itu nanti, presentasenya yang dianggap kemudian itu adalah dia, itu berapa, ya mungkin di atas 90 ya, saya tidak mendalami secara khusus. Jarang yang 100% gitu itu nggak ada, memang ada variasi tetapi ada yang, kemudian dari variasi itu masih terkelompok ras mana atau dia memang turunan ini. Kalau DNA ini kan DNA dari, orang tua perempuan, DNA mitokondria ya. Selanjutnya nanti harus terkait dengan DNA ayah, anak, dan seterusnya. Tapi Anda harus tahu bahwa setiap objek itu prinsipnya itu memiliki ciri khas, udah yang khas itu antara lain yang paling canggih adalah dengan DNA itu. Baja misalnya udah jelas ya, ukurannya seberapa, kalau dia nginjek kemudian
bentukan tanah yang diinjak strukturnya seperti apa, itu yang dimaksud. Kemudian ada prinsip exchange, pertukaran. Jadi setiap terjadi kontak akan terjadi pertukaran materi yang saya katakan ya. Jadi Anda yang terbaru ini tentunya tidak hanya material biologis ya yang dimaksud, tetapi percakapan. Apakah ada hubungan ini sebelumnya? Itu kalau hari ini dibuktikan dengan digital forensik. Tetapi kalau misalnya itu nggak ada, peristiwa itu rupanya acak, orang ini mungkin baru pertama kali dan dia acak membunuh siapa aja tanpa mungkin jejak digital itu nggak ada, nah tetapi ada tetap terjadi kontak, principle of exchange. Ketika terjadi kontak akan terjadi pertukaran materinya itu. Jadi yang terduga itu setidaknya itu harus kemudian ditemukan bagian yang saling bertukar tadi. Makanya kalau penjahat itu berusaha pakai sarung tangan tebal, pakai sepatunya habis itu dibakar dan seterusnya ya. Itu menghilangkan bukti-bukti yang kemudian saling melekat tadi. Jadi seorang ahli forensik itu bahkan sehelai rambut yang ada di lokasi itu menjadi sangat penting ketika peristiwa itu dilakukan benar kejahatannya itu benar-benar sempurna, maka setiap detail jengkal di tempat kejadian perkara itu harus bisa diungkap, diekspos, gitu ya. Yang paling sering misalnya yang agak ceroboh misalnya ada puntung rokok gitu ya, puntung rokok walaupun korbannya juga merokok misalnya, nah itu, bekas area yang dihisap dalam rokok itu menjadi barang bukti yang harus karena di situ ada ludah ya, ada ludahnya, ada macam-macam. Ternyata habis membunuh merokok misalnya gitu ya, di situ atau habis merampok dia melakukan aktivitas di sana. Kemudian harus sadar seorang ahli itu bahwa benda-benda itu yang jadi barang bukti akan bisa berubah oleh waktu. Prinsip ini juga harus Anda pahami betul. Oleh karenanya harus dilakukan olah TKP itu secepat mungkin, kemudian seteliti mungkin gitu. Itu menjadi penting karena beberapa barang bukti bisa hilang. Kemudian ada prinsip-prinsip perbandingan, ya. Jadi segala sesuatu bisa diperbandingkan. Ini sebenarnya prinsip-prinsip yang dasar ya. Yang kemudian menjadi pola pikir seorang ahli forensik, intinya itu. Terus principle of analysis itu ya, untuk menghasilkan analisis yang akurat, jadi Anda harus punya prinsip, harus diperlukan sampling yang tepat dan pengamanan barang bukti yang benar. Prinsip itu harus dipegang betul, jangan sampai kemudian, setelah dikoleksi justru kemudian hilang karena cara menyimpan yang salah, cara menyimpan yang salah. Kita harus tahu betul nanti misalnya, benar nggak sianida ini bisa bertahan di sini? Apa yang terjadi ketika bahan beracun itu kemudian, berinteraksi dengan misalnya dengan minuman yang diberikan, dengan kopi misalnya, itu sampai bisa ada riset-riset yang, sudah cukup dalam terkait hal ini ya, kepada human ya. Dan prinsip bahwa seorang ahli forensik harus lebih percaya fakta daripada keterangan manusia. Jadi ya itu tadi makanya harus diabaikan. Saksi dan apalagi pelaku itu benar-benar terakhir. Karena prinsip bahwa kalau fakta itu tidak akan bisa berbohong. Sebaliknya, keterangan manusia itu Anda harus berada pada posisi curiga dulu, ya. Nggak boleh prinsip Pak Yai, harus percaya terus misalnya gitu, nggak boleh. Rusak semua nanti. Jadi pada peristiwa ini harus dikedepankan bahwa kalau keterangan orang itu, nah ini harus bohong. Walaupun hukum yang berlaku ada presumption of innocent ya, ada prinsip itu presumption of innocent itu hal yang beda. Jadi artinya begini, sebelum kemudian praduga tak bersalah itu dalam bahasa Indonesianya, praduga tak bersalah. Katakanlah meskipun nggak ada orang lain, satu-satunya orang yang ada di satu tempat adalah si A, dan kemudian diketahui si B itu meninggal, gitu ya. Dan bahkan ada yang melihat si A tadi keluar dengan membawa pisau yang berlumpur darah misalnya, kemudian
ada saksi mata juga melihat pisau itu dibuang. Nah, sebelum dibuktikan keseluruhannya, bahwa bahkan pelaku seperti itu atau artinya terjadi, perkelahian yang dilihat banyak orang lah misalnya gitu ya. Bahkan pada peristiwa yang ekstrim seperti itu, akan tetap berlaku presumption of innocence. Jadi belum tentu dia gitu loh. Prinsipnya harus gitu dulu. Tapi beda dengan yang ini maksudnya. Yang ini kalau seorang ahli forensik sebagai bagian dari ahlinya, seorang ahlinya itu harus berprinsip bahwa dia akan berbohong. Jadi ada berlaku dalam hukum acara pidana yang saya maksud tadi, presumption of innocence. Jadi nggak boleh kemudian langsung copet-copet si A lari, kemudian ditangkap orang, orangnya semua tahu bahwa iya dia ini yang nyopet. Lah itu tetap nggak boleh langsung masuk penjara, nggak boleh. Harus dibuktikan semuanya. Dalam proses pembuktian itu, nah ini kalau prinsip yang ini yang berbeda dengan presumption of innocence. Jadi kita harus lebih mengedepankan curiganya duluan, ya, mengingat ada prinsip bahwa fact do not lie, but, witnesses itu mungkin aja, eee, berbohong, gitu ya. Ini salah satu ini ada salah buku yang, yang prinsip pertukaran tadi disebut juga prinsip Lockhart ya. Every contact leave a trace. Ya, jadi setiap kontak akan meninggalkan jejak. Nah, ini salah satu dari prinsip tadi ya. Korban itu akan menahan ini keterangan salah satu aja, yang lainnya enggak. Sudah saya jelaskan tadi. Pada tubuh korban itu akan menahan sesuatu materi dari pelaku atau meninggalkan sesuatu materi pada pelaku. Dengan pelaku meninggalkan sesuatu materi pada korban atau TKP. Yang korban juga ya di TKP tentunya. Suatu materi dari TKP akan terbawa oleh pelaku atau korban. Nah, intinya gitu ya. Udah jelas. Jadi dari triad forensik tadi, TKP ini menjadi olah TKP itu menjadi hal yang sangat krusial ya. Dan untuk bisa mengungkap itu prinsip Lockhart ini harus dipegang kuat, prinsip Lockhart. Jadi apa sih setelah kegunaannya, seluruh prinsip-prinsip itu untuk dimengerti di dalam, forensik. Jadi, seluruh bagian tadi menjadi penting karena informasi, eee menjadi hal pertama untuk mensikapi ada tidaknya tindak pidana. Nah ini begini, information of corpus delicti. Jadi ada suatu perkara kriminal misalnya gitu ya, perkara, ada korban dalam suatu kejadian, itu sebelum polisi menetapkan apakah ini ada perkara kriminal, apakah ini peristiwa alami. Nah itu sebelum itu maka polisi harus memiliki cukup bukti dulu, permulaan istilahnya, bukti permulaan yang cukup, yaitu namanya di tahap di awal ini sebelum, ditetapkannya seseorang adanya seseorang yang menjadi pelaku, itu kan polisi itu tugas utamanya misalnya yang baru-baru ini yang paling banyak sekali itu, tiba-tiba ditemukan di rumah yang telah dianggap kosong oleh orang di sekitarnya selama 4 tahun terakhir, kemudian ditemukan kerangka ibu dan anak misalnya kalau nggak salah ya yang kemarin itu. Nah ini kemudian, sebelum polisi kemudian mencurigai atau akan menetapkan tersangka, polisi akan melakukan penyidikan dulu, disidik dulu, dilihat-lihat, nah ini kerangka ini mati alami karena sakit, yang disebut itu sakit ya, kemudian atau akibat tindak pidana, atau yang dalam bahasa hukum itu apakah matinya wajar atau tidak wajar dulu. Nah itu ya yang penting, istilah wajar dan tidak wajar. Ketika kemudian masuk kategori tidak wajar, ya itu berarti mengandung unsur pidana ini. Tinggal kemudian yang tidak wajar itu apakah kemudian bunuh diri, nah bunuh diri ya, kan nggak ada pelaku lain kalau bunuh diri ya, suicide atau dibunuh, itu dia. Maka polisi akan melakukan penyidikan, itu namanya penyidikan dulu. Iya. Nah, kemudian setelah itu, apa namanya, setelah kemudian pada peristiwa temuan awal itu, oh ini anu ini,
tidak wajar ini dibunuh. Barulah, polisi akan menetapkan tersangkanya siapa, yang paling dekat. Jadi, dari sekian banyak maka orang-orang yang eee, tersangkakan itu kemudian polisi boleh menahan, menahan sementara setelah ada bukti-bukti permulaan yang tepat. Misalnya begini, nggak ada orang lain 4 tahun yang lalu yang berhubungan baik dari komunikasi elektroniknya atau ketemuan secara fisik ya, dari 4 tahun yang lalu itu kecuali si A. Nah, si A ini kemudian menjadi ditersangkakan dulu. Itu bisa kemudian ditahan saat itu, boleh juga tidak, tetapi kemudian diyakini bahwa dia tidak akan lari, bisa gitu. Bisa kalau polisi menganggap itu penting untuk orang ini diamankan dulu, ya pasti akan ditangkap. Tetapi ingat penangkapan tadi tidak boleh serta-merta, jadi dia harus ada bukti-bukti permulaan. Nah, nanti kemudian setelah orang ini diamankan, kalau nggak dapat orangnya ya berarti orang itu sudah disangka tapi belum ditangkap, ya kayak Peggy kapan tuh, oh terduganya kemungkinan Peggy, Peggy Setiawan. Sementara Peggy-nya itu kan hilang, nggak ada. Jadi menjadi, DPO, daftar pencarian orang. Ketika dia diumumkan menjadi DPO itu sudah nggak sembarangan ya. Karena kalau salah polisi bisa dituntut balik, gitu loh. Setiap kemudian, penyidik menetapkan DPO itu punya alasan yang kuat tadi ya, alasan yang kuat. Maka menjadi aneh ketika kemudian, dia di-DPO-kan tetapi kok nggak dicari, itu loh. Kalau kamu tahu, kalau Anda mengikuti berita tentang Vina itu antara lain Peggy itu sudah ditersangkakan, tapi kok sepertinya kepolisian tuh nggak mencari secara serius. Awalnya 3 orang DPO, begitu Peggy-nya kena, DPO-nya dirubah gitu, dirubah 3 tanpa penjelasan yang cukup kepada masyarakat luas. Jadi timbul kecurigaan lagi, dalam lagi. Itu ya, Anda harus tahu itu ya. Jadi penyelidikan-penyelidikan tadi fungsinya itu untuk apa? Ya itu tadi, sebagai informasi adanya tindak pidana, artinya ada peristiwa itu adanya kematian misalnya itu wajar atau tidak wajar. Kemudian juga harus bisa menceritakan modus operandinya, kemudian mengkaitkan tersangka dengan korban, ya. Kemudian mengkaitkan seseorang dengan TKP dan barang bukti, mengidentifikasi tersangka, menyangkal atau mendukung pernyataan saksi, seluruh bagian-bagian dari olah TKP tadi itu ya. Kemudian mengarahkan penyelidikan dan penyidikan. Oh maaf tadi saya keliru menyebut ya, yang di awal itu penyelidikan. Selanjutnya adalah penyidikan ya. Sorry, penyelidikan itu di awal ya, sorry. Jadi, sebelum kemudian kalau penyidikan itu lebih dalam lagi setelah dia dinyatakan oleh, keterlibatannya oleh bukti-bukti permulaan tadi. Dalam penyidikan itu nanti akan memperkuat itu. Misalnya dari ibu dan anak itu, ternyata dalam proses, penyidikan selanjutnya, itu kan diketahui dari tulangnya atau bagian yang lain saya kurang tahu, kurang begitu mengikuti kemarin, ternyata ada jejak, apa namanya, residu dari, eee, apa namanya, sianida dan kemudian itu klop dengan, jejak digital dari korban, bahwa memang pernah terjadi transaksi pembelian itu di online dan seterusnya ya. Nah, itu nanti akan menguatkan yang tidak wajar tadi apakah dia bunuh diri atau dibunuh, gitu ya. Ini yang dicurigai kan suaminya yang, orang tua laki yang kemudian tidak ada di tempat waktu itu. Ternyata meninggalkan untuk, menikah lagi gitu ya, peristiwanya kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi rangkaian itu harus di sana. Nah, kita sekarang bicara tentang masuk ke wilayah barang bukti itu sendiri. Jadi saya sebut tadi bahwa peran dokter hewan yang terpenting dalam TKP tempat kejadian perkara adalah mengenali barang bukti. Jadi mengenali barang bukti. Barang bukti itu nanti bisa dibagi secara garis besar menjadi dua, dari sifat fisik dan polanya. Dari sifat fisik, barang bukti itu bisa berupa barang-barang material, chemical, atau biological. Ya, ini umum ya. Kemudian dari pola, dari pattern. Dari pattern, barang bukti itu nanti bisa diklasifikasikan sebagai barang bukti yang transient, conditional,
berpola itu sendiri, pattern itu sendiri, transfer atau asosiatif. Ini penjelasannya sedikit ya. Yang dimaksud barang bukti yang transient itu adalah barang bukti yang nanti gampang berubah atau hilang dengan berjalannya waktu ya. Jadi termasuk suhu tubuh, peristiwa pembusukan, ya ini semua nanti ini kalau ini terkait dengan materi biologis ya umumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dengan yang chemical yang menguap dan seterusnya. Nah, tetapi berdasarkan polanya itu tergolong transient. Jadi, nah kita harus tahu persis bahwa, eee, antara lain suhu tubuh, kemudian kekakuan dan seterusnya, ini menyangkut perubahan postmortem di, tempat kejadian perkara mikronya. Kondisional itu yang dimaksud adalah barang bukti yang, apa namanya, itu nanti terkait dengan situasinya, kondisional. Apakah sudah lama, jadi kalau sudah lebih 24 jam, itu nanti entomologi forensik akan sangat diperlukan di sana. Yang dimaksud kondisional juga adalah ketika ada hal yang mencurigakan khususnya di perut, ya di perutnya misalnya, dia membesar, berdarah, dan seterusnya. Dan itu menjadi fokus yang harus kemudian diperiksa. Terus perdarahannya, oh kok terjadi hemolisis, kok kemudian terjadi, pengenceran dari darahnya, atau kalau sianida itu misalnya mengakibatkan warna yang, eee, keunguan di kulit warna yang merah seperti ceri gitu ya. Sementara CO kemudian menimbulkan jejak pada kulit cenderung kebiruan, ya itu yang kondisional-kondisional. Yang pattern itu meliputi barang bukti yang khas, jadi mulai imprint artinya jejak. Jadi jejak, sidik jari ya, kemudian, eee, pola sepatu yang membuat imprint gambaran, marking ya, tanda di sana. Juga yang khusus itu, bekas gigitan, bite mark. Bite mark itu nanti harus cocok dengan misalnya yang diduga tadi si A gitu, nanti pola gigitannya itu harus sama kalau di sana ada, bekas gigitan. Kemudian, bercak darah, blood splatter. Nah, blood splatter ini misalnya apakah, eee, peristiwa kematiannya itu melibatkan terputusnya arteri atau hanya, luka di pembuluh vena, artinya blood splatter-nya seperti apa. Lah blood splatter sendiri, percikan darah itu nanti bisa menentukan di mana dia, kejadian itu sebenarnya terjadi. Jadi apakah di tempat A, B, C, D gitu ya. Karena bisa aja matinya di posisi A, tapi kemudian diseret dipindahkan. Nah di posisi A itu kita akan melihat bercak darahnya. Nah di situ ada bercak itu, oh di sini udah kena arteri karena ada pola pola bercaknya yang sedikit berbeda. Menetes, kalau arteri itu menyembur ya darah itu, curat gitu ya. Kemudian komposisinya juga berbeda. Darah yang keluar dari vena dan, dari arteri. Tapi yang dimaksud pattern itu, blood splatter bukan itu, tapi benar-benar percikan. Mercik di mana dia. Sehingga bisa diketahui arah tembakannya, kalau itu ditembak ya, soal arah ini. Wound pattern Kaknya itu misalnya luka karena benda tumpul atau disebut luka tumpul atau luka tajam itu akan memiliki pola-pola yang spesifik. Kita akan belajar nanti pada bentuk perubahan pada akibat luka tumpul atau luka tajam. Ya kemarin termasuk di peristiwanya Egi itu apakah betul dia ada di, dilukai dengan pedang gitu, itu gampang sekali sebenarnya, mudah banget, ya mudah banget. Ingat ya, luka tumpul artinya luka yang, terjadi akibat benda tumpul itu bisa juga mengakibatkan robekan ya, robekan, atau laserasi ya. Robekan itu nanti polanya akan berbeda, robekan yang terjadi akibat benda tajam dan akibat trauma tumpul. Istilahnya trauma, trauma tumpul atau trauma, tajam. Kemudian yang paling khas lagi nanti ada yang memberi kuliah tentang, pola pola tembakan projektil ya, projektil itu ketika masuk apakah ditembak jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, apakah ini
Nanti ada ahlinya di sini ya, kita akan lihat. Jadi Anda akan belajar tentang projektil, tentang pergerakan projektil ketika di dalam tubuh gitu ya, dan seterusnya itu ada pelajaran tentang ini. Jadi ahli-ahli di bidang ini sebenarnya sudah apa, khusus sebenarnya, tidak hanya misalnya dokter hewan yang memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang tanda gigitan itu menjadi sangat diperlukan ya pada kasus-kasus tertentu. Karena membedakan ini gigitan oleh anjing, kucing, dan seterusnya, ya. Ular misalnya, ular itu walaupun mulutnya kecil, tapi ketika dia menggigit ya, saya pernah tergigit piton ya, yang kecil gitu, jari saya, itu pola gigitannya ternyata rumit, ternyata bisa sangat lebar karena kita tahu bahwa, rahang ular itu bisa terlepas sehingga posisi mulut itu sangat terbuka lebar dan giginya kan double ya, ada 2 baris misalnya. Nah itu tingkat ketajamannya dan seterusnya. Transfer ada bukti yang kemudian, berasal dari pertukaran itu, bukti yang tertukar. Asosiatif adalah segala sesuatu yang nanti terkait, antara korban, pelaku dengan tempat kejadian perkara. Jadi bukti asosiatif ini bisa material yang khas yang berasal dari suatu tempat. Jadi misalnya korban sebenarnya dibunuh di daerah rawa ya, rawa tertentu. Di sana kemudian ada, tanaman yang khas yang, adanya hanya di rawa tersebut. Namun kemudian, eee untuk menghilangkan, mengaburkan peristiwa, pelaku membawa korban itu ke area yang jauh berbeda, yang lingkungannya berbeda. Nah, itu nanti harus terdetek ya, dengan, bukti-bukti yang kemudian terkait, yang asosiatif itu. Jadi, oh ini rupanya belatung ini nggak ada di daerah yang seperti ini serangga ini ada di tempat tertentu, itu ya misalnya. Jadi ini sebenarnya ada yang memindahkan atau dia ada tanaman melekat, tanah yang melekat pada tubuh yang tidak berasal dari ketika tempat, mayat itu ditemukan. Ya berbeda dengan tempat pembunuhannya misalnya, itu harus, bisa didapatkan. Oke, ini sekarang tahapan olah tempat kejadian perkara itu apa saja? Ya tadi ini bicara soal teknis sudah ya nantinya ya. Persiapan berkunjung itu penting, melakukan perencanaan, lalu terjun. Kemudian mengumpulkan barang bukti ini sekilas simpel, tetapi tahapan-tahapan ini Anda harus benar-benar persiapkan, harus Anda persiapkan. Misalnya kita nanti tidak jarang, korban itu paus misalnya, paus yang ukurannya besar. Nah ini kita harus punya planning yang benar-benar matang, berapa orang yang melakukan ini, siapa yang melakukan, pemotretan dan seterusnya. Nanti siapa yang masuk melakukan koleksinya dan seterusnya ya. Menyimpannya seperti apa, nomor 5. Nomor 6 menganalisa, artinya menguji bukti-bukti itu yang ditemukan baik nanti, barang bukti dari tempat kejadian makro maupun mikro, dan merekonstruksi serta membuat laporan penuntutan. Jadi, ini nanti yang terakhir ujungnya itu Anda harus memberikan pernyataan, terkait satu persatu itu yang disebut visum et repertum. Visum et repertum itu adalah semua hasil temuan yang didapatkan oleh seorang ahli, yang kemudian dijadikan, bahan alasan untuk menuntut oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku. Itu dinyatakan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang disebut visum et repertum, ya namanya itu ya. Jadi Anda dipukul orang misalnya, ada kemudian warna kebiruan di mata, lapor ke kepolisian, polisi kemudian membawa seseorang tersebut ke ahlinya, ke dokter. Dokter menyatakan, "Oh ya ini benar-benar contusio." Contusionya ada warna kemerahan, perubahan warna di kulitnya, ada bengkaknya. Ini kapan kejadiannya? Oh kalau sudah begini kejadiannya 2 hari yang lalu ini kemungkinan. Dan ini karena pukulan oleh tangan dan seterusnya. Itu nanti visum itu dikeluarkan. Untuk dari visum itulah, polisi akan melakukan proses penyelidikan selanjutnya.
Jadi pekerjaan di tempat, ini sekarang crime scene visits, field work, and collection of evidence ya. Itu nanti Anda bisa bacain contoh-contoh tempat kejadian perkara saya ungkapkan. Selain misalnya mamalia laut, inilah tempat kejadian perkara yang menjadi bagian dari pekerjaan seorang ahli forensik kedokteran hewan. Misalnya ini gorila, ya bisa menjadi tempatnya di pegunungan yang tinggi gorila, kemudian kita tahu berat besarnya seperti apa dan sebelum kemudian di tempat kejadian perkara, apa aja yang harus sudah dilakukan tuh direncanakan seperti tadi ya. Untuk direncanakan yang baik supaya tujuan akhirnya bisa mengkoleksi barang bukti yang betul, menyimpan dan seterusnya. Jadi bisa tempatnya itu berupa hewan konservasi gitu ya. Bisa juga nanti, korban itu berupa, sisa itu, sudah kerangkanya. Ini bisa, hasil ekskavasi atau kemudian ditemukan kerangka. Ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau kerangka ini bisa saja kerangka dari hewan-hewan yang dilindungi atau dari hewan-hewan domestik biasa, seperti kasus kemarin sapi di Tuban. Kita menjadi saksi ahli untuk kasus keracunan sapi di Tuban. Sapinya sudah dikubur 5 bulan yang lalu, kita harus membuktikan bahwa dia itu mati karena bahan tertentu. Dan itu sudah menjadi peristiwa hukum di Polres wilayah Polres Tuban kemarin. Sehingga kemudian tersangkanya akhirnya dijerat dan terbukti. Karena polisi hanya menemukan eee, botol racunnya dan polisi membuktikan botol racun itu yang menguasai si A dan si A telah memberikan isinya kepada sapi yang tujuannya supaya sapinya itu sekarat dijual murah pada, pelaku. Bisa juga seperti ini, jadi, ada luka yang spesifik, ya ini misalnya luka tembak gitu ya, nanti Anda harus bisa mengkaitkan siapa yang memiliki ini, kapan digunakan, nah ini ada mencurigai si A, itu si A ternyata, oh punya senapan angin kali berempat, kali berlima, kapan terakhir digunakan kira-kira itu bisa dilihat dari guratan di macam-macam. Jadi ada banyak alat membuktikan. Bisa juga tempat kejadian perkara itu bisa pelanggaran-pelanggaran. Kita tahu ya animal welfare itu menyangkut semua hak hidup dari hewan, termasuk ketika dia diperdagangkan atau dipelihara secara tidak betul, itu menjadi tempat kejadian perkara. Jadi ini bisa saja dilaporkan ke ada kasusnya. Oh ya, tadi sekali lagi saya sebut bahwa tempat kejadian perkara itu bisa dibagi dua sebenarnya. Tempat kejadian perkara yang makro dan mikro. Tempat kejadian perkara yang makro itu maksudnya adalah lokasi. Lokasi di mana korban ditemukan. Bisa ruangan, bisa tadi itu di hutan, bisa di pasar. Jadi yang luas. Sedangkan tempat kejadian perkara mikro adalah jasad itu sendiri, korban itu sendiri. Baik korban yang hidup maupun yang mati. Dan ini kita mengkoleksi semua tadi tempat kejadian perkara itu makro dan mikro. Jadi yang bagus itu ketika mayat ditemukan di tempat awalnya. Nah itu jadi tempat kejadian perkara mikronya, jadi jasadnya ditemukan memang betul di tempat di mana pembunuhan itu dilangsungkan. Itu mungkin memudahkan sedikit. Tetapi kita harus tahu bahwa, oh tempat kejadiannya tidak di sini sebenarnya. Di tempat lain, baru setelah mati dipindah ke sini. Jadi dibunuh dulu di satu tempat, kemudian dibuang di tempat lain. Nah, kita harus menemukan itu yang makronya di mana dan mikronya di mana, ya. Nanti yang tempat kejadian mikro itu adalah semua perubahan yang terjadi akibat peristiwa kematian itu, ya. Patologinya ini dominan di sini. Yang ini nanti ilmu buahnya yang dipakai, yang di makro itu. Yang makro itu bekas ceceran darahnya dan seterusnya itu harus ada ditemukan di sana. Ini peralatan ya, itu relatif, peralatan itu relatif Anda bisa baca, itu nanti akan menyesuaikan ya. Jadi untuk paus itu ya perlu eskavator juga ya. Yang ini standar yang umum Anda harus dimiliki. Dan apa yang terjadi ketika di lapangan ya, ya, jadi ini nanti Anda bisa baca sebenarnya langkah-langkahnya apa aja. Nah ini sekarang, istilahnya larangan-larangan sebelum memasuki tempat kejadian perkara. Jadi saya ulangi lagi bahwa peristiwa kriminal itu yang menjadi penyidik utama adalah polisi atau jaksa. Dokter hewan itu merupakan apa istilahnya, orang yang harus ditunjuk. Oleh karenanya dalam mengunjungi tempat kejadian perkara,
tidak ada syarat lain kecuali sudah atas koordinasi dengan, penyidik utamanya, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu secara etika, itu juga harus didalami ketika di tempat kejadian yang merupakan bencana alam, kita dokter hewan itu beberapa kali membantu mengevakuasi dan mengobati sapi-sapi yang sakit akibat peristiwa gunung berapi misalnya, yang ditinggalkan pemilik dan seterusnya itu kemudian bantu diselesaikan. Tetapi ketika memasuki tempat kejadian perkara yang berupa bencana alam, maka yang diutamakan adalah manusia ya. Nah, nanti dokter hewannya nanti. Jadi tetap etik itu Anda jangan di mana pada yang saat yang sama orang ngurusi orang meninggal, kita bingung cari hewan itu nggak boleh. Terus kemudian ketika memasuki tempat kejadian perkara itu, seperti di film-film yang mungkin Anda pernah lihat, bahwa kita, harus benar-benar mempunyai perencanaan untuk menghindari dan, pergerakan di tempat kejadian perkara, yang itu memungkinkan, rusaknya TKP. Jadi harus dihitung, prinsipnya itu. Yang kedua, itu kita harus bergerak di dalam tempat kejadian perkara itu yang sistematis pergerakannya, apakah zigzag, apakah mengelilingi, apakah kemudian, hanya, eee, di area-area tertentu. Nah, ini semua harus direncanakan yang tujuan akhirnya tidak lain adalah supaya kita tidak kehilangan barang bukti yang dibutuhkan. Tapi biasanya ada berbagai metode untuk itu. Oh, misalnya penelusurannya dari tepi ke tengah gitu ya, ada yang zigzag. Intinya nggak boleh ada yang lewat. Tapi pada saat yang sama pergerakan itu tidak boleh kemudian mengganggu atau menghilangkan barang bukti. Ya baik dengan metode yang sudah direncanakan tadi pergerakannya, tapi harus difahami bahwa dia tidak boleh sampai mengakibatkan kerusakan tempat kejadian perkara itu. Ya, oke ya. Jadi nanti disiapin di situ foto dan seterusnya. Ini tentunya tadi saya katakan barang-barang bukti yang mudah hilang, yang akan berubah oleh waktu, itu kalau dia bisa disimpan dengan cara chemical atau kemudian biologi, itu selain disimpan, itu juga harus difoto. Semuanya itu nanti ada pelajaran fotografi forensik ya. Yaitu nanti itu di tempat kejadian itu seperti apa saat itu, ketika peristiwa, eee, penyelidikan itu dilakukan, itu seperti apa keadaannya. Ya tentu nanti akan berubah semua ya itu, termasuk dinding-dinding itu berubah. Maka, harus supaya nanti hakim itu punya punya pertimbangan yang betul, itu semua harus terekam dengan baik. Ya hari ini bisa dengan foto, video, dan seterusnya. Kemudian nanti tempat kejadian perkara itu ada 3 kemungkinan ya, yang akan didatangi seorang dokter hewan. Yang pertama, tempat kejadian perkara itu sudah siap, artinya dokter hewan dipanggil, di mana tempat itu sudah di polis line, ada polisi di situ, kita sudah dikasih izin untuk membantu mereka, ya kita datang. Jadi artinya datang itu posisi sudah aman, yang area diamankan oleh, kepolisian dan seterusnya, sudah dikasih batas dan seterusnya. Yang kedua, nanti dokter hewannya itu datang bareng dengan penyidik, ya, datang bareng-bareng ini di lokasi sehingga nanti apa yang dilakukan. Jadi skenario-nya bisa begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, diamankan nanti ceritanya lain dengan ketika kita datang baru bersama-sama dengan petugasnya. Sebaliknya kadangkala dokter hewan menemukan dulu suatu tempat kejadian perkara yang mana belum ada, eee petugas negara atau, polisi yang, penegak hukum yang ada di sana. Ini contohnya kapan itu ketika saya di Probolinggo, tempat kejadian perkaranya itu perkaranya adalah paus terdampar, rupanya tempat kejadian perkara itu belum diamankan dan kita dokter hewan datang duluan. Jadi penegak hukumnya ternyata bingung. Jadi apakah ini menjadi wilayahnya Kementerian Perikanan Kelautan, apakah menjadi wilayah Kementerian Kehutanan, masih ribut saat itu, karena ada undang-undang yang baru. Polisi pun yang bingung juga, nah ini karena kitalah yang harusnya nanti memberitahu pada, petugas ya, petugas kepolisian. Jadi kalau kita yang datang duluan, kita akan menginformasikan kepada tugas polisian untuk kemudian minta diamankan dan
diberi izin untuk melakukan nekropsi. Jadi kalau enggak ya jangan, nanti disalahkan kita. Satwa liar itu milik negara, jadi mentang-mentang ada dokter hewan, ada satwa liar, kemudian nggak ada proses yang betul, ya izin itu nanti polisi ya. Kalau satwa liar itu bisa dari, polisi hutan. Jadi itu punya kewenangan yang sama. Dia memiliki fungsi polisional. Jadi besok Anda kalau berkarir jadi kerja di karantina hewan misalnya ya, atau ya di karantina hewan, atau Anda menjadi dokter hewan di, eee, tempat konservasi. Anda itu punya hak sebagai PNS, tapi PNS yang memiliki, kewenangan penyelidikan atau kewenangan sebagai polisi atau polisional. Nah itu bisa, itu lain cerita. Oke, kalau kalau kemudian kita ketemu dan ini kalau ini yang keterangan terakhir itu begini, kalau dokter hewan ini datang menjadi orang yang pertama di lokasi, apa yang dilakukan? Maka dia harus satu tadi itu, mengamankan dulu lokasi itu, serta kemudian segera mengenalkan diri pada penegak hukum untuk menyatakan kita siapa ya. Terus kemudian memberi informasi luasan area dan seterusnya, memberi, batasan lah ya. Ya saya waktu di lokasi ketika belum ada pejabat atau penegak hukum, sampai tentara saya minta dulu untuk menjauhkan masyarakat yang mengerumuni, karena saat itu apa namanya, hampir meledak itu perutnya ya. Jadi kita tahu bahwa 76% penyakit virus, bakteri itu berasal dari satwa liar, sumbernya. Jadi new emerging disease itu banyak berasal dari satwa liar. Maka hati-hati, kita selain punya kepentingan terhadap pengungkapan kejadian, kematiannya, kita juga punya tanggung jawab pada masyarakat veteriner untuk tidak terjadi kontaminasi itu, ya. Oke, kemudian merencanakan ya ini urutan-urutan. Nah, ini benar-benar teknis Anda bisa baca nanti. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini tentang olah TKP. Jadi sekali lagi tempat kejadian perkara merupakan, aktivitas pertama yang penting, yang paling penting di dalam penyelidikan suatu perkara kriminal. Yang dalam hal ini adalah kriminal atau kekerasan pada hewan. Saya kira gitu ya Ahmad ya. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm, oke. Ya nanti absennya gimana nih Ahmad ya? Presensinya Ahmad ya, pegang ya Ahmad ya? Ya nanti tanya sama Dokter Maya bagaimana teknisnya untuk selanjutnya. Oh screenshot ya? Baik baik. Oh belum ada, ya wis. Saya ngikut aja. Saya ngikut aja yang penting sudah terjadi transfer of knowledge-nya ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.